Oke guys, hari ini kita lagi jalan-jalan ke tower. Kita jadi di lantai 4 dan kayaknya tuh ini tuh dari bawah sampai beberapa lantai ke atas itu wow, sama jauh. So, kita ribet. كان سكر سكر Pengen kali aku makan es krim di agak bingung. Ini kan rokok biasa. Ini nama Alika sama Roro. ठीक है भाभी मैं अब जा रही हूँ नमाज पढ़ने नमाज पढ़ने के बाद दोबारा से मुलाकात करना है अभी Gue setuang semua kalau nggak tengahnya dulu. Taruh kemari aja. Ini kan ada piringnya. Nggak ditumpahkan di sini yang mau dimakan. Oh, Iya lah ini alasan nih Mak. hotel pernah bangun. di sini tak. Iya ya. Ini aja kan tadi nya Pak. Dua ya apa makan liarannya. Mungkin nanti dia nggak tahu kemana-mana loh Mak. Ya. Orang itu ke kamar Dia ikut tuh sama kakak itu. Ya, ke mall. Enggak Mana ya? enggak. Karena kan Hai guys, kembali lagi. Kita lagi ada di rooftopnya Nazira. Kondisinya tuh kayak gini. Itu tuh di sana, yang di sana itu bawahnya itu adalah Mekah. Ya, my location I know. You gotta come back home. Do you okay? I gotta come back to you. Itu kayak ada bus, bukan bus kayak apa sih itu yang buat jalan-jalan gitu. Itu ada ini yang mobilnya lihat yang jalan tuh, yang jalan kecil banget itu. Itu buat yang lain itu. Hai guys, welcome back. Ke 4 atau 5 nggak tahu. Dan kita fotonya adalah Twin Tower-nya Mekah. Tapi kita lagi di sini. Jadi kita tadi sempatin di ini. Bagus tau guys tempatnya. Tapi belum terlalu rame, belum terlalu yang jadi banget kayak bersandar apa lagu itu Via? Ayo, mau kamar mandi lagi. Di situ guys, nanti kita mau beli ice cream. Hai, stay tune. Bye. Lihat deh. Si hai. Kayak mirip orang ini cuy. Lihat nih ya guys.
kan lagi naik eskalator itu kayak bagus banget gitu, proporsional. Situ kayak ada naik turun. Terus kayak kalau orang lagi rame ya, kalau orang lagi sholat rame mau ke rooftop di lantai 2 di Masjidil Haram ya, situ rame banget orang naik turun, naik slip terus ada penjaganya gitu. Masya Allah. Assalamualaikum. Hey guys, lagi ada di dalam Masjidil Haram. Ini lagi mau nyari gate berapa gitu. Kita mau cari eskalator viral yang ada di tahu lah kayak gini. Kalian mau lihat guys? Ini tuh di dalam Masjidil Haram. Itu lagi ada sholat. Tadi kita sholat di dalam ini juga sih. Itu Ka'bah loh kak. Iya udah, tapi kita nengok dari sini. Di sini tuh Oh pantes. Ayah semalam dibilangnya kan sholat di depannya dekat ada depannya Ka'bah, ya ke sana. Ke sana kan. Ini guys, kalau kalian tahu marmer-marmernya ini tuh ya ini tuh mengarah ke arah Ka'bah. Jadi kalau misalnya sholat tuh ikutin aja arah ininya. Apa sih? Ininya, apanya namanya? Arahnya, arah sana gitu. Ini enggak sih gate? Ya keluar. Ini gate berapa? Nggak bisa kita keluar. WC berapa cu? WC 8 itu. Kan WC 3 kan? Tapi udah lah jangan di sini aja. Biar aja. Iya nanti di sana harus keluar. Setidaknya ada lebih dekat. Itu tangga-tangganya bagus, klasik-klasik gitu. Kita masuk ke dalam masjid, kita dikasih plastik dan masukin sendal kalian. Tapi kami mau keluar dulu ya guys. Terus for your information, buat kalian yang kesini, walaupun di musim panas, panasnya itu cuma ada di badan guys. Karena marmernya tuh nggak panas sama sekali, sepanas apapun. Kemarin kita udah dipanas di 40 lebihan, tetap aja guys tidak panas. Karena marmernya ini kata Ustadz, marmer ini datang dari Italia yang hanya ada satu-satunya di dunia dan sudah dikeruk habis untuk pembangunan Mekah ini guys. Begitu guys, aku ini udah cocok kali jadi travel vlogger ya, menjelaskan dengan sangat rinci. Nah, tadi kita udah ke itu tower yang Twin Tower itu, yang kayak Malaysia itu, tapi ini Arab guys. Oke, terus itu ada jam tower. Jadi di situ tempatnya sebenarnya kata hotel, cuman sebenarnya kita tuh agak bingung ya, orang-orang sini tuh tinggalnya di mana gitu kan. Karena guys, sebenarnya ada dia kayak kota-kota kecil gitu. Terus di sana tuh ada kota kayak perkampungan gitu. Tapi di sini tuh ibaratnya kayak beberapa kastanya kan ada gitu kan. Ada yang ini kaya banget gitu, enggak. Ini kemungkinan mereka juga tinggal di bangun-bangun kayak gini guys. Apart-apart kayak gini guys. Jadi di sini capek jalan. Dan kalau nggak jalan Budi guys. Nah, jadi ini orang tuh yang pakai ihram itu ke masjid untuk sholat, untuk tawaf, itu semua harus pakai ihram. Kalau perempuan nggak apa-apa, jadi mau cuman sholat aja, mau cuman di pelataran aja, nggak tawaf juga tetap harus pakai ihram guys. Ini di sini tuh mirip kali anak-anaknya tuh kayak orang India, kayak orang Arab, betul-betul gitulah guys. Terus juga ya di sini tuh kita tuh kadang mungkin dibikin heran, dibikin emosional, karena orangnya tuh dikasih kebingungan dulu gitu ya, bingung karena kok bisa ditutup, kok bisa ini nggak bisa sholat di sini, kok bisa nggak dibuka, kok kayak gini, kok kayak gitu. Tapi kita nggak tahu sistemnya kayak mana. Intinya mungkin itu demi kebaikan juga ya guys, karena di sini tuh tidak kotor, tidak ada jorok, tidak ada kotoran, bau, itu nggak ada. Jadi menurutku ya wajar-wajar aja. Kita mungkin diusir supaya dibersihin, supaya nggak jorok gitu. Nah ini biasanya kita tuh nandain tempat-tempat kita tuh dari WC gitu kan. Ada WC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak. Terus ada gate-nya tuh lebih dari 100.
kayaknya ya. Terus kalau hotel kita tuh dari West 6 ini ke belakangnya itu baru ada foto-foto hotel, di situlah kita. Tapi ini kita mau ke tempat viral. Mana itu tadi? Sana ya? Mana ya kak? Situ guys. So Marki Chop. Kita mau bikin video. Sini tuh orang tuh ya cantik-cantik kali loh, serius. Tapi yang orang Arab ya guys, sama orang Pakistan juga cantik-cantik. Bye bye guys. Guys, welcome back. Jadi ini adalah malam terakhir kita, alias kayak ibaratnya itu maghrib terakhir kita di Masjidil Haram. Di sini lagi ngambil air zam-zam Eftariana. By the way guys, ini kayaknya udah mulai masuk musim dingin, tapi nggak tahu. Ini aku soalnya lagi di depan pintu masjidnya. Jadi besok itu subuh kita terakhir melaksanakan tawaf. Terus setelah dari situ kita pergi ke Taif, nginep di Taif 1 malam. Habis di Taif kita pergi lagi ke Madinah. Ini perjalanan dari sini ke Madinah itu sekitar 6-8 jam kali ya mungkin. Jadi guys, aku tuh sebenarnya penasaran ya, kata orang tuh kalau di Mekah itu tuh katanya rame, perasaan kita tuh, feeling kita tuh kayak kuat banget gitu, kayak sangat harus kuat, harus berjuang gitu. Karena aku juga emang kayak melaksanakan umroh tuh ternyata capek banget. Bukan hanya sekedar umrohnya ya guys, mungkin kita di Indonesia atau di perjalanan kayak mikirnya aku bakal setiap hari umroh, aku bakal sunat atau aku gini. Ya mungkin kalau emang kita kuat dan benar-benar pengen banget itu mungkin sanggup lah ya. Tapi normalnya menurutku aku yang semangat aja, yang masih muda aja, kemarin aku ikut umrohnya, ambil mikotnya itu benar-benar itu cuma 2 kali. Padahal aku di sini tuh udah kayak 5 hari, 4 hari gitu. Jadi guys, terlalu bersemangat juga sebenarnya nggak terlalu baik, karena hal itu menghabiskan tenaga kalian sampai tenaga kalian tuh habis. Jadi dari berikutnya kalian nggak bisa ngejalanin. Jadi kayak kalau aku nih, pengalaman aku ini, aku capek di jalan kaki, dan pada saat ngejalanin tawaf, bukan tawaf, berjuang untuk pegang Ka'bah, itu benar-benar sakit pinggang banget, sakit kaki banget. Asli kaki tuh kebas, nggak ada rasa, udah sakit banget. Jadi buat kalian yang mau umrah, kalau bisa tuh ya umrohnya tuh tenang aja, udah kayak pasrah aja, banyak-banyak berdoa. Ya kalian juga nggak disalahin kok buat jalan-jalan gitu. Aku juga di sini banyak banget jalan-jalan, ini umroh pertama ya, jadi banyak penasarannya. Terus juga menurutku yakin aja sih guys, yakin aja, karena Allah tuh nggak bakalan sekalian cobaan kayak yang dibilang orang, menurutku ya. Aku nggak tahu juga, wallahu a'lam, kalau misalnya setelah dari sini aku terkena atau gimana, cuma menurutku seperti itu. Jadi kalian yakin aja, nggak mungkin itu kalian nggak bisa ngeliat Ka'bah. Ya mungkin aja bisa, cuman itu mungkin bukan karena diri kalian atau gimana, tapi nggak tahu deh ya. Menurutku sih jangan punya keyakinan itu. Terus ini tuh sama aja kayak kalian di Indonesia, cuman bedanya di dunia bagian lainnya itu Arab kayak gitu kan. Dia udah banyak-banyak ujian aja. Di sini tuh benar-benar ujiannya tuh kesabaran yang luar biasa, dengan saya yang sangat tipis akan kesabaran, sulit, tapi bismillah, karena udah hari kelima. Justru yang kita bayangin tuh sekarang adalah, justru aku ya ngebayangin, karena aku baru masuk kuliah, aku takut banget masuk kuliah, ternyata tugas kuliah numpuk dan aku ngerjain satu sekali. Atau malas aja. Terus di sini tuh menurut gue nggak tahu sih ini termasuk jet lag atau enggak, tapi abis maghrib aku ngantuk banget, karena kan kalau di Indonesia abis maghrib tuh kayak udah ada jam 10-11 gitu, kayak ngantuk banget. Terus kayak pagi kadang juga ngantuk banget. Jadi untuk mengusahakan ibadahnya tuh naik turun banget guys, jadi nggak bisa kayak kita aku disuruh ngambil air jam-jam buat orang, tapi rame banget.
Sering. Di sini banyak banget orang Pakistan. Terus kalian tuh sebenarnya yang ngebedain yang paling gampang tuh orang Indonesia sama orang Arab. Kalau untuk orang-orangnya menurutku biasa aja. Cuman ya cantik-cantik sih kalau cewek-ceweknya yang dari Pakistan. Terus yang gimana gitu ya. Kayak dari Uzbekistan. Cakep. Nah, aku tuh nggak tahu ya guys. Di sini tuh emang agak aneh gitu peraturannya. Bukan aneh sih, cuman kadang bikin kita, hah, apa sih gitu. Kayak gitu. Cuman ya itu experience sih menurut aku. Menurutku ini tuh kota ini tuh nggak secanggih kota-kota kayak China, New York, Jepang atau kota-kota yang udah pakai AI. Di sini tuh enggak. Bahkan kayak di sini nggak ada pakai mesin-mesin yang kayak orang-orang gitu ya, kecuali mesin konversi. Tapi untuk semuanya tuh menurutku gimana ya? Ya nggak secanggih ini aja tuh. Bisa bersih, bisa rapi, bisa keren lah. Kalian nyampe sini tuh pasti kayak ngerasa mirip Indonesia, tapi gitu deh. Pasti banyak banget kebingungan kayak yang, oh gitu, oh iya gitu. Aku di sini udah kayak akam sih tau, udah kayak polis. Kayak banyak banget yang baru di sini, hal-hal baru yang aku pelajari, yang aku ketahui. Itu sih ya, sebagai Gen Z, bukan sebagai perjalanan spiritual, bukan sebagai salah satu sunnah, atau bukan hanya sebagai panggilan. Ya alhamdulillahnya iya, tapi ini juga salah satu experience yang menurut aku harus kritik banget sama situasinya ya. Kalau menurutku ini tuh unik banget, ini tuh keren, dan nggak tahu mau berkata apa-apa, nggak ada kritikan apa-apa, cuma karena aku nggak tahu ya gimana itu nggak tahu. Tapi di sini tuh guys nggak ada, aku nggak tahu sih ya hilang atau gimana, tapi di sini tuh nggak ada, selama aku sini nggak ada pernah kehilangan. Terus di sini tuh bersih walaupun orang tuh kakinya injek nih ya, aku tunjukin ke kalian. Wait, dia tuh bersih. Ini tuh dia tuh corak guys, corak abu kayak gitu, bukan kotoran. Dia tuh bersih banget, kayak benar-benar bersih lah pokoknya. Tapi aku tuh banyak banget kebingungan. Oke, aku kasih tahu ya pertanyaan. Tahu nanti ada yang nontonnya dari Arab atau petugas yang manggil aku Haja, Torik gitu. Mau tanya ke orang Arab, wahai, apa ya panggilannya? Sorry, pokoknya bapak polis ya. Aku mau nanya, kalian tuh tinggalnya di mana guys? Itu pertama pertanyaan aku nanya, kalian tuh tinggalnya di mana? Karena Sini di nunggu tadi aku udah tahu. Nenek dari WC berapa? Aku udah tahu baca. karena di sini tuh kayak semuanya tuh Kali perlama gue teman nenek itu. Siko aku yang pegang punyamu. bagi dua. Bagi dua. Aku pegang punyamu. Tolong tampungkan punya nenek. Semua orang Indo guys. Di situ banyak banget orang Indonesia, orang yang bisa bahasa Indonesia, orang yang Indonesia actionnya tuh ada, tuh banyak. Jadi di sini tuh lebih. Dan kalian tau gak sih guys? Terus kan ada orang ngantri kan gitu. Jadi orang istighfar lah haula kan. Baru disambung dia lah haula. Orang yang lain ketawa. Nenek itu ini tuh udah bisa tuh Padang Masyar pakai bahasa Padang. Kan di Padang Masyar kan. Bener sih bahasa Padang. واحد مسلطة بتطلع تمكن Ya guys, karena nggak sih yang dia tuh Allah
ada ukti, dia tuh bisa ngejagain tempat wudhu, tempat air jam-jam, tapi untuk khusus perempuan. Terus WC itu tuh aku sering ketemu yang Indonesia. Memang rata-rata di Indonesia. Apa iya? Emang iya guys. Dia bisa bersyadar dan kita tuh bisa kenalnya lewat matanya, lewat senyum. Karena dia tuh senyum kan, kalau kan dia bercadar gitu. Semuanya tuh bercadar ya, petugasnya tuh bercadar, yang perempuan pasti bercadar. Jadi bisa dikatakan orang dulu Pak. Jadi mereka udah pasti kayak Ada lagi tadi sampai titik darah penghabisan harus sampai penuh tahu ih. oh ini orang Indonesia nih kayaknya. Indonesia. Lah. Aku kalau dengan orang Indonesia kadang kan kayak apa ya alasan mereka kesini kayak gitu loh. Tanya lah. Tapi di sini tuh guys kelihatan kok perbedaan kasta pekerjanya itu seperti apa, karena kayak housekeeping, satpam gate itu perbedaannya kayak beda banget, karena dia mungkin kelihatan dari raut wajahnya yang lelah, nggak lelah, santai kayak gitu. Nah ini bapak ini santai. Nah ini HP asli iPhone nih guys. Nah kan iPhone HP-nya guys. Semua yang pakai baju abu-abu ini. Santai loh kerjanya. Oh iya dia nggak santai kerjanya. Cuman Yang santai itu dia yang tuh ada di pasti kayak mungkin gajinya lebih tinggi daripada housekeeping itu ya guys. Air azam. Ini kita lagi ada di sini. Makanya semuanya yang pakai loreng-loreng abu putih hitam itu pasti dia pakai HP iPhone 16 Pro Max. Pasti guys. Jarang kali lah pokoknya. Sedangkan di sini Karena tuh di sini kerja nggak kerja itu digaji. sama kayak di luar negeri yang kayak Swiss gitu. Indonesia aja yang enggak sebenarnya. Nah ini tuh dia kayak satpam gitu, housekeeping. Bukan satpam ya, bersih gitu. Jadi tuh mereka tuh di sini tuh banyak. Jadi sampahnya tuh nggak ada guys. Nah terus kalau kalian nggak ya, terus burung-burung itu kan banyak ya. Tapi mereka tuh kotorannya tuh pasti di luar dari daerah Masjidil Haram. Dibersihin sama housekeeping. Luar masjid sama dalam masjid itu beda. Yang dalam masjid rata-rata orang Arab, tapi kalau yang di luar masjid mungkin Campur. Karena Ada yang mungkin orang gajinya lebih besar yang di dalam. yang orang timur juga, yang kayak berkulit hitam gitu juga ada. Udah lah nggak usah lah, kita jadi maju kita beli albaik. Terus guys, selain ada pembersihan di lantai-lantai itu, burung-burung itu juga mungkin emang adalah perintahnya Allah ya untuk tidak bertai di Masjidil Haram. Itu sih, karena dia itu datang itu cuman pas azan di sana. Tapi kalau nggak azan dia banyak berterbangan di sana. Nah ini kita lagi batu, kalau nggak aku mau. Ayo habis tadi salat isya. Nggak sanggup, aku udah ngantuk, aku sanggup nggak. Nah guys, terus sini tuh ada kayak apa namanya ini kayak apa itu yang penyeberangan kok di Indonesia tuh, apa sih namanya? Flyover guys. Sini flyovernya tuh kayak gini. Terus dia ada terowongan. Rumahnya rumah Askar. Rumah Askar. Dari sana dia jalannya. Iya itu yang tadi pertanyaan pertama aku ya. Di mana orang ini tinggal? Karena banyak kali orang ini tapi nggak tahu rumahnya di mana di sini. Ada sih sebenarnya. Bener-bener Daerah-daerahnya tuh sebenarnya ada kayak yang perkampungan kayak gitu. Tapi kan kayak yang kaya itu pasti nggak tinggal di situ kan. Nah terus borong bapak ini 103 terus di daerah sana ini kalau kita keluar nih ya guys, nih kan ini ada daerah hotel. Nah itu kalau misalnya belok ke sana, belok ke kanan itu, atau kalau kalian datang ke sini lah pokoknya, itu dia tuh kotanya bagus. Nanti aku tunjukin di sini ya. Terus disitulah kayak ada kota-kota yang mungkin penduduk akamsi gitu ya. Tapi di daerah sini apakah memang hanya hotel untuk para pengunjung datang? Tapi nggak tahu lah ya, mungkin memang sepenuh ini, karena kan kalau haji juga bakal penuh gitu ya. Tapi kayaknya kemungkinan juga sih orang itu tinggal di sana guys. Sana, mereka tinggal di sana.
Yang di Ini belakang. terus dibangun. Ada di dekat Ka'bah, tapi dekat Ka'bah. Di sana, di daerah sananya itu dia kayak ada kampung yang benar-benar kalian lihat kayak di zaman Nabi, yang rumahnya tuh peta, nggak ada sengnya, tapi warna coklat kayak gitu ada. Ya nggak tahu sih itu ditempatin atau enggak. Ini ada sengnya, ada. Ya maksudku itu enggak, ya kan ini elit sih Bor. Itu yang kayak benar-benar kayak cuman kayak yang kayak rumahnya Nabi gitu. Kayak gitulah atau itu ini aja ya, hayalanku aja ya, aku mendapatkan hidayah melihat. Udah pulang ya orang itu. Terus guys, ini orang coklat putih nih guys. Oke, say hi. Tahu lah ya. Nah, saatnya kita lihat ya guys, polisi beraksi. Apakah di sini akan ada kericuhan dari tertangkap basah? Karena biasanya habis sholat itu banyak orang jualan yang di sini di kayak street apa? Jalan loh. Iya, ada polisi di Nah, ada apa-apa. itu tuh polisi tuh yang lampunya kelip-kelip itu di situ. Itu di tengah-tengah itu adalah polisi. Jadi Jadi guys, orang-orang yang jualan di sini tuh di sholat kan rame kan orang. Jadi orang tuh banyak jualan dan di sini tuh pasti lebih murah yang di jalan-jalan ini. Bagus juga guys. Cuman tangkap polisi semalam kami nengok kan ada yang tertangkap polisi, terus baju yang dijual ke ibu-ibu itu saking dia buru-buru dia pergi ditangkap. Ini adalah mobil polisi ya mentabrak kita guys. Senyumin aja dulu. Itu ada bagi-bagi air. Kalau Jumatan mungkin mereka sini ya bagi-bagi. Lihat tuh rame sih. Terus kemarin kita tawarin parfum. Iya mak, kami udah mau dekat Kita hotel. sukanya tuh Tunggu aja di ditawarin pintu parfum. masuk hotel. Nih guys, aku sebenarnya pengen banget banyak cerita ke kalian supaya kalian semakin lama semakin tertarik ya sama konten-kontenku, walaupun subscriberku cuma segini-segini aja. Buka WA. Nah itu kan gunung-gunung ya. Nah ini lurus, jalan ini lurus, terus berarti belok kanan, ujungnya dari perhotelan ini. Yang jualan. Itu bakalan tetap ada hotel, cuman dia tuh bakalan jalan ke daerah kotanya gitu, tapi kotanya tuh perakamsian. Kan aku bilang kita ke ini yuk, ke makam Khadijah. Tahu nggak? Nggak mau. Kita aja karena situ. Males aku ke situ. Jadi aku maunya ke makam. Makamnya unik kali loh. Ada baju nisannya. Nggak boleh semua kayak gitu makam. Iya, aku masih tahu. Aku pengen nampak loh. Apakah batu itu tidak bergeser? Kenapa batu itu nggak bergeser? Berarti kan ada disantumkan sama ada yang setiap hari betulin. Memang nggak ada yang boleh jarang masuk ke dalam. Dia kayak Aku bukan bilang nggak ziarah loh kata. Aku penasaran Iya, itu kau kok. bilang kan nggak bergeser, jadi yang nggak ada. Padahal kan mukanya peta. Oh, Padahal mukanya kayak gini. Hai guys. Tuh. Kalau orang sini tuh welcome macam. guys. Shoo, 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 shoo. Guys, kita nginep di Tara Al Khalil Hotel. 1 kamar, 3 bed, tapi yang ditinggalin oleh 4 orang. Anomalinya adalah bapak kami. Anomalinya. Nih, sampingnya itu ada toko emas. Kami mau beli emas dulu ya. Itulah orang tua kami guys. Tuh mereka berdua duduk di situ. Karena orang ini takut naik lift, takut kejepit.